Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk berpresentasi. Saya Erlinda Fatria dengan NIM 19.21.1.12236 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang laporan studi kelayakan Excelso. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya. Baik, sekarang saya akan mulai pembahasan dari poin yang pertama, yaitu tentang profil singkat perusahaan Excelso Multirasa. PT Excelso Multirasa didirikan pada tahun 1991 oleh Sudarmo Mergonoto dengan nama dagang Excelso. Excelso termasuk dalam industri retail atau jasa penyedia makanan dan minuman. Pemiliknya adalah kapal api global. Produk yang ditawarkan oleh Excelso adalah waralaba kedai kopi. Untuk kantor pusat dari Excelso adalah di Jakarta. Dan jika ingin mengunjungi website Excelso, silakan di www.excelso-coffee.com. Sekarang kita masuk kepada produk dan jasa yang ditawarkan oleh Excelso. Excelso menyajikan berbagai pilihan kopi terbaik di dunia, mulai dari kopi terbaik Indonesia yang terkenal di dunia, yaitu Kalosi Toraja, Java Arabica, serta Sumatera Mandailing, dan kopi internasional seperti Jamaican Blue Mountain, Brazilian Santos, serta Colombian Supremo. Salah satu kopi favorit adalah Kalosi Toraja, yang secara eksklusif didapatkan langsung dari perkebunan milik Excelso di Rantai Karua, Tanah Toraja, yang merupakan lokasi terbaik penanaman kopi di Indonesia. Kopi-kopi Excelso disajikan dengan teknik penyeduhan tepat untuk menjamin kesegaran dan kenikmatan citra rasa kopi terbaik. Kopi Excelso terkenal dengan perpaduan buah alpukat segar, es krim vanila, dan kopi dilengkapi dengan taburan coklat yang cocok di segala suasana. Melengkapi pilihan minuman, Excelso juga menyediakan berbagai varian menu hidangan lain yang dijamin mutu serta kualitasnya, sehingga menjadikan Excelso sebagai pilihan tempat yang pas untuk menghabiskan waktu bersantai, berkumpul bersama teman-teman, keluarga, ataupun untuk melakukan pertemuan bisnis. Baik, saya akan lanjut membahas mengenai target market Excelso. Didirikan oleh PT Kapal Api Global selaku market leader kopi Indonesia, Excelso menjadi kedai kopi untuk kalangan atas bersanding dengan Starbucks. Excelso makin melebarkan sayap. Pasar yang diincar saat ini adalah Timur Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia atau AIKI, konsumsi kopi Indonesia hanya 0,83 kg per kapita pada tahun 2010. Jumlah yang kecil jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Excelso didirikan oleh kapal api karena ingin memasarkan produk biji kopi asli dengan produk menengah ke atas. Berdiri sejak tahun 1991, 75 outlet Excelso sudah tersebar di lebih dari 17 kota seluruh Indonesia. Target hingga tahun 2013, Excelso harus mempunyai 133 outlet baru. Karena itu, Excelso cukup agresif dalam membuka kedai baru. Roda bisnis Excelso pada tahun 2008 mulai dijalankan dengan sistem franchise. Hingga saat ini ada 12 outlet franchise di samping outlet Excelso yang dikembangkan sendiri. Sistem franchise lebih banyak dikembangkan di luar Jawa, terutama di kota wilayah Indonesia Timur. Wilayah Timur masih sangat potensial dan Indonesia Timur memang perkembangannya cukup bagus dan hasilnya memang cukup baik. Namun ada perbedaan harga produk untuk Indonesia Timur, yaitu sebesar 15-20% karena ada biaya untuk pengiriman barang.
Excelso sejauh ini masih konsisten dengan segmentasi pasarnya, yaitu level menengah ke atas. Customer Excelso didominasi oleh kalangan bisnis dengan kisaran umur 25 tahun sampai 40 tahun. Selain itu, konsumen utama dari Excelso Coffee adalah para pebisnis dan profesional muda. Selanjutnya, kompetitor. Starbucks adalah pesaing utama dari Excelso, dan Excelso adalah pesaing utama dari Ngopi Doyle, dan Excelso adalah pesaing utama dari Starbucks. Berdasarkan ketujuh atribut tersebut, pelanggan coffee shop menyatakan bahwa Starbucks adalah coffee shop terbaik berdasarkan atribut kualitas pelayanan, dan yang terburuk adalah coffee toffee. Starbucks adalah coffee shop yang paling nyaman di atmosfernya, dan yang terburuk adalah Ngopi Dole. Starbucks adalah coffee shop terbaik berdasarkan atribut keunggulan ekstra, dan yang terburuk adalah coffee toffee. Starbucks adalah kedai kopi terbaik untuk mendukung gaya hidup, dan yang terburuk adalah coffee toffee. Dengan SAP Business One yang menangani proses keuangan dan administrasi dengan lebih efisien, perusahaan food and beverage Excelso dapat lebih fokus pada perkembangan kafenya yang begitu pesat. Walau menghadapi persaingan yang ketat di industri makanan dan minuman, PT Excelso Multirasa mampu menjaga posisinya sebagai salah satu pemain kuat di industrinya. Saya akan melanjutkan membahas tentang perubahan produk dan jasa yang ditawarkan sebelum dan sesudah COVID. Saat pandemi COVID-19 melanda, banyak coffee shop yang terdampak di tengah kondisi sulit. Komunitas kopi ditantang untuk kreatif, inovatif, serta tetap kuat dan solid. Cara yang dilakukan agar kedai kopi bertahan di masa pandemi ini, pertama, menerapkan konsep online. Kedua, perubahan pola perilaku konsumen terjadi berada di mana kedai kopi harus aktif menyesuaikan. Ketiga, konsep kafe yang memiliki area outdoor jelas akan bertahan dibandingkan kafe indoor. Dan yang keempat adalah kolaborasi antar pelaku industri dan stakeholder. Pada industri kopi, kopi Arabica turut terkena dampak dan mengalami penurunan omset. Sementara kopi Robusta masih cukup stabil. Hal ini diakibatkan oleh proses lockdown di sejumlah negara, sehingga aktivitas perdagangan sempat terhenti. Selanjutnya, pemasaran yang dilakukan oleh Excelso. Pada September 1991, PT Excelso Multirasa membangun gerai pertamanya di Mall Plaza Indonesia. Brand Excelso diciptakan untuk memenuhi permintaan pasar menengah atas. Mereka menghadirkan kopi yang berkualitas, menepis image kopi yang bercampur jagung. Dalam perkembangannya, Excelso terus berinovasi baik dari segi produk, makanan dan minuman, tetapi juga desain gerai dan pelayanannya. Hingga 2018, Excelso memiliki lebih dari 140 gerai di 40 kota besar Indonesia. Kini brand Excelso telah dikenal kalangan penikmat kopi karena kualitas kopi terbaiknya yang kita sebut Indonesia Hospitality. Dalam hal ini, Excelso terus melakukan campaign yang menyerukan The Finished Indonesia Coffee, bahwa produk kopi yang dijual merupakan produk kopi berkualitas dan asli. Baik, saya akan melanjutkan membahas mengenai aspek pemasaran dan aspek keuangan. Yang pertama, aspek pemasaran. Hingga 2018, Excelso memiliki lebih dari 140 gerai di 40 kota besar Indonesia. Kini brand Excelso telah dikenal kalangan penikmat kopi karena kualitas kopi terbaiknya yang kita sebut Indonesian Hospitality. Dalam hal ini, Excelso terus melakukan campaign yang menyerukan The Finest Indonesian Coffee, bahwa produk kopi yang dijual merupakan produk kopi berkualitas dan asli Indonesia. Untuk itu, Excelso terus berinovasi serta beradaptasi terhadap perubahan tren pasar dengan melakukan aktivitas branding serta promosi pada channel digital tanpa melupakan channel konvensional. Yang kedua, mengenai aspek keuangan.
Setelah kami mencari aspek keuangan Excelso, namun tidak ditemukan laporan keuangan. Berdasarkan Kompas.com, kami menemukan data penjualan Excelso pada tahun 2021. Merek kopi yang kedua yang paling laku di marketplace pada bulan Januari 2021 dengan total 3.491 transaksi adalah Excelso. Menariknya, e-commerce yang paling banyak menjual produk Excelso dipegang oleh Tokopedia dengan 65% dari total transaksi Excelso, diikuti dengan Shopee sebesar 35%. Produk Excelso terlaris di marketplace merupakan Excelso Lubak Toraja 200 gram bubuk. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang aspek manajemen. Persaingan bisnis kopi memang membutuhkan banyak kekuatan. Selain soal produk, gerai maupun layanan, pemberdayaan sumber daya manusia juga penting. Hal ini disadari oleh manajemen produsen kopi asli Indonesia, PT Excelso Multirasa. Excelso kedai kopi asli Indonesia terus-menerus melakukan pengembangan baik jumlah outlet, produk, dan juga sumber daya manusia yang menjadi tombak dari keberhasilan bisnis ini. Salah satu yang dilakukan oleh Excelso dalam pengembangannya adalah memberikan training kepada tim manajer mengenai seluk-beluk kopi. Selain itu, Excelso juga melakukan beberapa cara dalam bidang promosi yang dilakukan oleh manajer dan karyawan, yaitu yang pertama, promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang kedua, promosi langsung di dalam kedai atau in-store promotion. Yang ketiga, bekerja sama dengan perusahaan perbankan untuk memberikan promo-promo tertentu. Yang keempat, menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai laporan studi kelayakan Excelso. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.